Sejumlah mahasiswa kembali menuntut pemerintah untuk melakukan perbaikan ekonomi. Unjuk rasa mahasiswa Universitas Islam Indonesia digelar di Yogyakarta di Jalan Malioboro, Senin siang. Aksi diawali dengan berkumpul di LKBH UII dan dilanjutkan dengan long march menyusuri Jalan Malioboro hingga tiba di kawasan titik 0 km di depan Istana Kepresidenan Gedung Agung. Di lokasi ini, mahasiswa bergantian berorasi mengkritik sederet kebijakan pemerintah. Dalam aksinya, mereka menyuarakan 6 tuntutan, yaitu penghentian program makan bergizi gratis dan tolak koperasi Desa Merah Putih, turunkan harga BBM, perbaikan tata kelola fiskal dan keuangan negara, reformasi Polri dan revisi Undang-Undang Polri, hentikan militerisme, serta menuntut pola komunikasi yang baik dari pemerintah. Jadi tuntutan yang pertama itu adalah perihal mengenai pemberhentian total program makanan bergizi gratis dan juga koperasi Desa Merah Putih. Kenapa kami menuntut pemberhentian total? Karena menurut kami program-program ini tidak memiliki dasar yang pertama, dan yang kedua, output yang diterima oleh masyarakat itu kurang jelas. Kami di sini memproyeksikan adalah bahwa menurut kami dana pendidikan itu yang harusnya diutamakan. Sebagaimana itu harapan kami. Jika ada salah. Di Kota Semarang, sejumlah aliansi mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Semarang menggelar aksi di Jalan Pahlawan depan kantor DPRD dan pemerintah Provinsi Jawa Tengah Senin petang. Mereka menyuarakan berbagai tuntutan antara lain penurunan harga BBM, stabilisasi rupiah, evaluasi total MBG, dan koperasi Desa Merah Putih hingga mengembalikan fungsi TNI Polri. Perwakilan mahasiswa Septia Linasari mengatakan tuntutan kali ini mereka sebut sebagai Pantura atau Panca Tuntutan Rakyat. 5 poin tuntutan ini yakni turunkan harga BBM, stabilkan nilai rupiah, kembalikan fungsi utama TNI Polri, evaluasi total MBG dan koperasi Desa Merah Putih, dan hilangkan korupsi kolusi nepotisme. Mereka akan berusaha agar tuntutan mereka sampai ke telinga Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Saat ini mereka masih mencari formula yang efektif agar suara mereka didengar Presiden dan Wakil Presiden. Tuntutan hari ini kita sebut sebagai Pantura, Panca Tuntutan Rakyat. Panca itu artinya 5. Ada 5 tuntutan yang kita bawa hari ini. Yang pertama adalah terkait turunkan harga BBM dan stabilkan nilai rupiah. Lalu yang kedua adalah kembalikan Polri dan TNI ke fungsi utamanya. Yang ketiga, evaluasi total program MBG dan koperasi Desa Merah Putih. Yang keempat, kembalikan kepemilikan tanah kepada rakyat yang memang sudah direbut sama kaum kapitalis hari ini. Dan yang kelima adalah hentikan praktek KKN di pemerintahan. Sementara itu, aksi yang harusnya selesai pukul 6 sore, masa aksi justru masih bertahan dan membakar sampah di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, serta memblokir jalan. Untuk meredam aksi, petugas melakukan upaya pemadaman dengan menyemprotkan sampah yang dibakar. Petugas yang sudah memberikan batas toleransi akhirnya melakukan upaya paksa pembubaran dengan mendesak massa aksi untuk segera membubarkan diri dan membuka blokir Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Massa aksi yang tidak terima dibubarkan memilih melakukan perlawanan dengan menempatkan besi pembatas jalan di tengah Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Atas tindakan tersebut, petugas dengan memakai pakaian preman melakukan pengejaran dan menangkap massa aksi yang melakukan upaya perusakan fasilitas umum. Kabitumas Polda Jawa Tengah mengaku aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa dinilai kondusif meski ada sedikit gesekan dengan melakukan pembakaran sampah dan ban di tengah Jalan Pahlawan, Kota Semarang. Meski ada sedikit gesekan, petugas tidak melakukan penangkapan, hanya memberikan sedikit imbauan untuk tidak melakukan tindakan anarkis. Pada prinsipnya situasi semua berjalan lancar dan hanya pembakaran, dan itu pun sudah kita ingatkan agar segera dimatikan apinya, pembakaran ban maksudnya ya, segera dimatikan, namun dari pihak penyampaian unjuk rasa tidak mematikan dan kita yang mematikan dari pihak kepolisian. Dan situasi setelah api mati, situasi menjadi kondusif kembali. Kalau rusuh tidak ada yang diamankan, kita hanya mengingatkan agar mereka tidak melakukan tindakan yang anarkis yang berlebihan. Tentunya itu akan memancing, memprovokasi bagi pengunjuk rasa yang lain. Massa aksi yang kabur dari kejaran petugas memilih masuk ke kampus Universitas Diponegoro Jalan Imam Barjo, Kota Semarang. Tim Liputan Kompas TV, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini, salam untuk perubahan. Teman-teman, pada kesempatan ini kita melihat bahwa Ahok menjelaskan bagaimana pentingnya pemakaian APBD dalam kepentingan kepala daerah.
Dan di sini kita melihat bahwa Ahok menjelaskan ya sedetail mungkin, dan sehingga itu tidak sulit untuk dipahami ya melalui pernyataan Ahok ini ya kepada pihak kepala daerah dengan menggunakan APBD ya dengan kepentingan rakyat, dengan kepentingan negara, jangan untuk karena kepentingan pribadi. Dan itu salah total. Kalau itu nanti terlihat dan kedapatan kepada pihak kejaksaan dan KPK, maka tidak bisa disalahkan pihak penegak hukum dalam hal ini. Harusnya Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memikirkan rasional seperti Pak Ahok ini ya, karena kalau tidak ya maka para pejabat lainnya ini ya akan seenaknya mereka memakai APBD, dan sehingga dengan kepentingan pribadinya pun dia selalu mengutip dana APBD dalam transportasinya, dalam biaya-biayanya dalam perjalanan, dan itu diambil dari APBD, dan itu yang diperingatkan keras oleh pihak Ahok dalam hal ini teman-teman ya. Nah, kita lihat apa tanggapannya di sini teman-teman para netizen. Ya, moto Indonesia itu adalah kalau masih bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Nah, itu yang repot, tidak baik itu teman-teman ya. Hanya berharap kepada Pak Ahok untuk menjadi satu putaran RI1 agar negara ini ada harapan di masa depan ya. Nah, masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke teman-teman menginginkan agar Ahok bisa menjadi solusi ya terjadinya kericuhan, kegaduhan di negara kita saat ini. Artinya masyarakat mendesak agar Ahok bisa menjadi Presiden Republik Indonesia saat ini. Teman-teman, kita lihat di sini bahwa kan anggaran aneh-aneh uangnya untuk modal kampanye. Mafia anggaran dari dulu ya, idenya selalu ada aja ya. Jadi ada aja anggaran yang tidak masuk di akal sebenarnya teman-teman. Tapi itulah ya para pemerintah, para pejabat, dan itu menggunakan anggaran itu nanti supaya menjadi modal mereka kembali di periode berikutnya ya. Maka mulai saat ini ya, kali ini Pak Ahok sudah memberikan duluan peringatan keras kepada para pejabat kepala daerah. Jangan sampai ya kalian kepala daerah ini siapapun dimanapun ya, jangan sampai salah menggunakan dana APBD, karena itu besar sekali resikonya kalau sempat itu ketahuan ya kepala daerah menggunakan tanpa bisa mempertanggungjawabkan, maka resikonya ditanggung sendiri. Apakah bisa Pak Ahok ya jadi presiden? Rakyat tidak percaya sama pemerintah sekarang. Sandiwara semua sudah terbuka, dan saya ingin Pak Ahok jadi presiden bisa yang membenahi Indonesia ini ya, dan jangan pandang bulu Pak Ahok walaupun partainya juga sama ya. Nah, entah kenapa saya masih percaya sama Bapak ini. Gebrakan Bapak untuk DKI ya sungguh luar biasa, karena masyarakat sudah menilai bagaimana ya perjalanan jejak rekam Ahok ya semenjak dia menjadi pejabat, dimulai dari bupati, masuk ke level ke DPR, dan masuk ke Gubernur DKI Jakarta, dan hingga ya Ahok dengan begitu banyak sekali ya pengalamannya di bidang dunia politik ya, dan kita tidak perlu lagi teman-teman meragukan Ahok bagaimana menanganinya bangsa dan negara ini secara baik jika hal ini dipercayakan kepadanya oleh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, kita lihat semoga Tuhan ya bukakan jalan untuk Pak Ahok ya, selamatkan negara dan bangsa ini dengan backingan penuh dari rakyat ya. May the force be with you dan as Pak Ahok ya. Oke, kita lihat setuju banget dengan idenya sampaikan oleh Pak Ahok ini. Kita butuh pemimpin yang tegas dan jujur. Kita harus mendukung kriteria atau kategori seperti orang Pak Ahok ini ya, dan kalau bisa kita support Pak Ahok agar beliau bisa menjadi calon presiden di tahun 2029 yang akan datang nanti, karena ya begitu banyak dan besar potensi bagi terhadap Pak Ahok untuk layaknya yang menjadi seorang pemimpin nomor 1 di negara kita ini ya. Dimudahkan begitu Pak, tapi mereka maunya bikin ruwet. Terkadang celahnya dibentuk. Nah, jadi yang tidak ada celahnya pun dari pihak kepala daerah pun teman-teman ya, kadang-kadang mereka membuat celahnya sendiri ya supaya anggaran itu, dana itu ada jalannya, tapi sebenarnya itu tidak terlalu diprioritaskan. Nah, karena ada udang di balik batu ya, maka mereka membuat anggaran-anggaran yang tidak jelas dan tidak tahu arahnya kemana. Dan kalau itu sudah ketahuan kepala daerahnya melakukan hal demikian, maka apa yang disampaikan Ahok tidak tanggung-tanggung, maka itu akan
ditindak keras oleh penegak hukum ya, para koruptor ini. Ya, kita lihat lagi teman-teman, di sini ada yang menyampaikan tanggapannya. Untuk menguji karakter sejati seseorang, berilah dia kekuasaan, kata-kata Legend Pak Ahok yang sangat terbukti sekarang. Nah, kita lihat bahwa Pak Prabowo, kita singgung Pak Prabowo ya, sebelum dia menjadi presiden ya begitu sangat kata-katanya ya pasti untuk mensejahterakan rakyat, pasti untuk memperbaiki ekonomi rakyat, pasti negara untuk memberikan arah yang lebih benar. Tapi apa yang terjadi setelah dia diberikan kekuasaan, sudah berubah 180 derajat. Semua apa yang disampaikan, apa yang dikatakannya itu sudah tidak lagi sesuai dengan omongan di awal, teman-teman ya. Kalau yakin tidak mungkin ya semua kalangan mahasiswa saat ini mereka turun ke jalan dan demo ramai-ramai ya untuk mendemo pemerintah kalau pemimpinnya ya menjalankan amanahnya yang mengarah kepada perbaikan masyarakat. Tentu tidak terjadi hal demikian ya. Mantap Pak ya, saya dari Kepulauan Bangka Belitung ya, saya mengharapkan agar Bapak menjadi presiden ya. Nah, di sini dikatakan bahwa boleh dong ya ditambahkan kata-kata transparansi di depan kalimat penggunaan APBD ya untuk kepentingan masyarakat. Itu setuju. Coba aja negara dipimpin oleh Pak Ahok, Indonesia sudah melakukan 1000 langkah dibanding presiden sebelumnya ya. Teman-teman, ayolah Pak Ahok ya, bantulah rakyat sekarang yang sedang ya kebingungan, punya presiden tapi rasanya kosong, tidak ada yang bisa menunjukkan jalan yang terbaik bagi masyarakat ya. Masyarakat semakin hari merasakan ketakutan, kekhawatiran ya dengan berbagai ancaman yang terjadi di negara kita yang sedang tidak baik-baik saja saat ini, teman-teman ya. Oke, sekali-sekali ya tuntutan Tionghoa ini berikan kesempatan, udah berapa puluh tahun ini udah pribumi, dan kita coba bagaimana kalau dari keturunan Tionghoa ini memimpin negara kita ini. Itu lebih bagus teman-teman ya. Kita berharap ya kalau itu bisa ya kenapa tidak ya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan silakan tinggalkan komentar Anda. Salam untuk perubahan.